Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Tak kenal maka tak sayang. Yuk, kita kenalan dulu. Izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari Panitia Praktek Pembangunan Kesehatan Masyarakat Kelompok 12, Stikes Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Berikut adalah anggota-anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 Praktek Pembangunan Kesehatan Masyarakat D3 Teknologi Laboratorium Medis Stikes Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan sedikit informasi tentang cara cerdas dan aman menghadapi pandemi COVID-19. Apakah coronavirus dan COVID-19 itu? Coronavirus merupakan virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau disingkat dengan MERS dan sindrom pernafasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome dan disingkat dengan SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disingkat dengan SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease 2019 atau disingkat dengan COVID-19. Karakteristik COVID-19. Spike protein S protein dari 2019 nCoV dapat menempel pada protein angiotensin converting enzyme 2 atau disingkat dengan ACE2 yang terdapat pada sel epitel manusia. ACE2 atau angiotensin converting enzyme 2 adalah enzim yang menempel pada permukaan luar membran sel-sel di beberapa organ seperti paru-paru, arteri, jantung, ginjal, dan usus. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan saluran pernafasan dan gangguan saluran cerna. Virus corona itu ada 3 macam. Yang pertama ada Severe Acute Respiratory Syndrome atau disingkat dengan SARS-CoV-2. Gejala dan tandanya gangguan saluran pernafasan dari ringan hingga pneumonia. Angka kematiannya 14-15%. Jenis virus famili genus Coronaviridae, beta corona, virus lineage B. Masa inkubasinya 2-7 hari, bisa sampai dengan 10 hari. Negara pertama yang melapor yaitu pada tahun 2002 di negara Cina, tepatnya di Guangdong. Hewan penularnya yaitu kelelawar dan kucing civet. Transmisinya droplet kontak dengan benda terkontaminasi, penularan antar manusia. Yang kedua ada Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV. Gangguan dan tanda: gangguan saluran pernafasan, umumnya pneumonia, dan gangguan ginjal. Angka kematiannya 35%. Jenis virus famili genus Coronaviridae, beta corona, virus lineage C. Masa inkubasi 2-14 hari. Negara pertama yang melapor itu pada tahun 2012 yaitu di negara Saudi Arabia. Hewan penularnya kelelawar dan unta dromedari. Transmisi droplet kontak dengan benda terkontaminasi, penularan antar manusia terbatas. Dan yang terakhir adalah COVID-19. Gangguan dan tandanya gangguan saluran pernafasan dari ringan hingga pneumonia. Umumnya ringan, 20% berat.
Angka kematiannya itu 3,0%. Jenis virus famili genus Coronaviridae beta corona virus line XB. Masa inkubasinya rata-rata 5 hari bisa sampai dengan 12,5 hari. Negara pertama yang melapor itu pada tahun 2019 yaitu di Wuhan, Cina. Hewan penularnya belum diketahui pasti, masih dalam investigasi. Transmisi, droplet, kontak dengan benda terkontaminasi, penularan antar manusia. COVID-19 pada kondisi imun rendah penyebabnya kurang gizi atau malnutrisi, infeksi seperti HIV, TBC, dan malaria. Usia lanjut atau usila, pernah operasi limfa, minum obat-obatan tertentu, kortikosteroid, kelainan bawaan imunitas. Pencegahannya, yang pertama, hindari keramaian jika memungkinkan bekerja dari rumah. Yang kedua, selalu memakai masker setiap keluar rumah. Yang ketiga, berkomunikasi dengan menggunakan teknologi jarak jauh. Yang keempat, bersihkan dan desinfeksi untuk menghilangkan mikroorganisme seperti virus, pembersihan rutin pada permukaan yang sering disentuh. Perkembangan COVID-19 di Indonesia, menurut sumber covid19.go.id, sejak pertama kali dikonfirmasi pemerintah, kasus konfirmasi positif virus corona terus naik dan belum ada tanda akan terjadi penurunan. Update terkini tentang perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia, 650.197 kasus terkonfirmasi, 98.688 kasus aktif, 531.995 sembuh, dan 19.514 meninggal dunia. Data awal dari Cina di mana wabah ini dimulai menunjukkan bahwa kelompok usia lanjut adalah yang paling rentan terhadap efek terburuk dari COVID-19 ini. Data lain saat ini, terutama dari Italia, yaitu negara yang paling terkena dampak dari di luar Cina, menunjukkan pengaruh besarnya pandemi COVID-19 ini bagi kelompok usia lanjut selain kelompok-kelompok dengan masalah jantung, paru, dan imunologi. Selanjutnya, ini adalah gambar interpretasi hasil rapid test. Interpretasi hasil PCR COVID-19 negatif, rapid test IgM non-reaktif, IgG non-reaktif, yaitu saat sedang tes tidak ada virus SARS-CoV-2 dan antibodi belum terbentuk, namun tetap waspada apabila ada gejala seperti demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan sesak nafas. PCR COVID positif, rapid test IgM non-reaktif, rapid test IgG non-reaktif, yaitu infeksi virus SARS-CoV-2 baru mulai kurang dari 7 hari. PCR COVID-19 positif, rapid test IgM reaktif, dan rapid test IgG non-reaktif, yaitu Anda berada di fase pertengahan sampai puncak infeksi lebih dari 7-14 hari. PCR COVID positif, rapid test IgM reaktif, rapid test IgG reaktif, yaitu Anda sudah melewati puncak infeksi dan sedang menuju kesembuhan, yaitu lebih dari 14-12 hari. PCR COVID-19 positif, rapid test IgM non-reaktif, rapid test IgG reaktif, Anda sedang menuju sembuh lebih dari 21-28 hari. PCR COVID negatif, rapid tes IgM non-reaktif, rapid test IgG reaktif, Anda sudah sembuh dan sudah terbentuk antibodi jangka panjang. Pemeriksaan laboratorium COVID-19 dibagi menjadi dua, yaitu rapid test antibodi dan antigen, dan yang kedua adalah swab PCR.
Tes rapid itu ada dua, yaitu rapid antigen dan rapid antibody. Rapid yang dipakai di negara kita, termasuk di PKM, adalah rapid antibody. Apa bedanya antibody dan antigen? Antibody adalah kekebalan khusus terhadap mikroorganisme seperti virus dan bakteri yang sudah terbentuk dan terdeteksi di dalam darah yang dikenal dengan nama imunoglobin. Imunoglobin ada dua, yaitu IgM dan IgG. Apa bedanya? IgM itu mula adalah imunoglobin yang terbentuk sebagai respon awal terhadap mikroorganisme. Seiring dengan waktu, IgM ini akan menurun dan digantikan oleh IgG, yaitu imunoglobin lanjut yang akan bertahan beberapa bulan. Dan bila diberi suntikan booster, IgG ini akan bertahan bertahun-tahun. Sedangkan antigen adalah bagian dari tubuh kuman. Swab antigen berarti pemeriksaan apus hidung untuk mencari bagian-bagian tubuh kuman termasuk virus. Sedangkan swab PCR adalah pemeriksaan apus hidung untuk mendeteksi DNA virus COVID-19. Virus corona itu ada 4 genus, yaitu alpha corona, beta corona, gamma corona, dan delta corona. Masing-masing genus memiliki ciri DNA yang berbeda. Apa kelemahan rapid antibody? Rapid ini bisa reaktif bila ada imunoglobin terhadap genus corona yang tidak spesifik, bisa alfa, beta, delta, dan gamma. Sedangkan COVID-19 disebabkan oleh beta corona. Jadi, rapid antibody tidak bisa dijadikan acuan diagnosis COVID-19. Begitu pula dengan swab antigen. Akan positif bila tertangkap materi tubuh dari corona manapun dan tidak bersifat spesifik untuk COVID-19 atau beta corona, dan pemeriksaan ini tidak bisa dijadikan dasar diagnosis. Hanya swab PCR lah yang jadi dasar diagnosis COVID-19 karena ia memeriksa adalah DNA beta corona atau tidak. Dalam PCR ditentukan CT yang kurang 40 dinyatakan positif. Apa itu CT? CT singkatan dari cycle threshold, artinya pada putaran keberapa DNA virus mulai terdeteksi. Semakin sedikit putaran yang sudah terdeteksi virus COVID, berarti nilai CT rendah, dan CT rendah menunjukkan jumlah virus yang banyak. Dan semakin banyak putaran baru terdeteksi DNA COVID, berarti CT besar ini menunjukkan jumlah virus sedikit. Seandainya hasil rapid antibody dan PCR benar-benar dilakukan pada penderita yang sebenarnya COVID-19, maka akan diinterpretasikan sebagai berikut. Kondisi 1. PCR swab positif dan rapid negatif. Ini terjadi pada pasien yang baru masuk virus, terhirup ke lubang hidung atau mulut dan belum terbentuk lagi kekebalan, sehingga rapid test negatif. Kondisi kedua, PCR swab positif dan rapid positif. Ini terjadi pada pasien yang sedang mengalami infeksi akut COVID dan sangat menularkan di hidung positif dan kekebalan sudah terbentuk. Kondisi ketiga, PCR swab negatif dan rapid positif. Ini terjadi pada pasien masa penyembuhan. Virus di hidung dan tubuh sudah hilang. Perbedaan rapid test dan PCR atau polymerase chain reaction. Sampel dari rapid test adalah darah. Cara kerjanya mendeteksi imunoglobin dalam darah. Hasil pemeriksaannya 15-30 menit. Akurasi 80%. Tepatnya fasilitas kesehatan tingkat pertama, yaitu rumah sakit. Biayanya berkisar dari 150 sampai 200 ribu. Sedangkan PCR atau polymerase chain reaction, sampelnya yaitu lapisan tenggorokan,
Cara kerjanya mendeteksi materi genetik virus melalui RNA. Hasil pemeriksaannya 2-3 hari. Akurasi 95%. Tempatnya Laboratorium Biosafety Level 2. Biayanya berkisar antara 1-2,5 juta. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 42 Tahun 2013, vaksin yakni suatu antigen yang berwujud mikroorganisme yang tidak hidup atau sudah mati, atau juga yang masih hidup namun dilemahkan, yang beberapa bagiannya masih utuh dan telah diolah. Pemberian vaksin dilakukan untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit-penyakit tertentu. Tujuan vaksin yang pertama, menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Kedua, mendorong terbentuknya kekebalan kelompok herd immunity untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan melindungi kesehatan masyarakat. Ketiga, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Yang keempat, menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. 6 vaksin COVID-19 yang ditetapkan untuk vaksinasi di Indonesia. Yang pertama ada Moderna. Moderna meyakini vaksin buatannya telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan BPOM AS untuk penggunaan darurat. Yang kedua ada Bio Farma. PT Bio Farma Persero merupakan produsen vaksin virus corona dalam negeri. Ada 2 jalur yang ditempuh pemerintah untuk penggandaan vaksin yang melibatkan perusahaan BUMN tersebut. Pertama, pemerintah melalui Bio Farma menjalin kerjasama dengan perusahaan vaksin asal Cina, Sinovac Biotech. Kedua, mengadakan vaksin dalam negeri yang disebut vaksin merah putih. Vaksin tersebut merupakan kerjasama antara Bio Farma dan lembaga Eichmann Institute. Dilansir kompas.com, 28 November 2020, Sekretaris Perusahaan Bio Farma Bambang Herianto mengatakan sebanyak 1.620 relawan uji klinis tahap 3 vaksin Sinovac telah disuntik. Yang ketiga, ada AstraZeneca. Vaksin dibuat dari versi lemah virus flu biasa dari simpanse yang telah dimodifikasi tidak tumbuh pada manusia. Uji vaksin ini dilakukan di Universitas Oxford sehingga disebut Oxford Uni AstraZeneca. Yang keempat, Sinopharm. Sinopharm mengklaim individu yang melakukan vaksin telah melakukan perjalanan ke lebih dari 150 negara dan saat ini belum ada kasus temuan infeksi. Vaksin Sinopharm masuk dalam jajaran 5 vaksin dari Cina yang melakukan uji klinis di luar negeri. Yang kelima, Pfizer dan BioNTech. Pfizer dan BioNTech telah mengajukan penggunaan darurat vaksin virus corona yang diproduksinya ke BPOM Amerika Serikat dan Eropa. Yang keenam adalah vaksin Sinovac. Sinovac memberikan nama kandidat vaksin virus corona buatannya CoronaVac. Vaksin ini memakai versi non-infeksi dari virus corona untuk memicu respon imun. Pada 17 November, hasil uji coba awal Sinovac yang terbit di The Lancet disebut vaksin aman, tapi hanya menghasilkan respon imun yang moderat dengan tingkat antibodi tak lebih tinggi dari antibodi yang dihasilkan oleh pasien yang pulih dari COVID-19. Tahap-tahap pengembangan vaksin COVID-19 di Indonesia. Tahap 1 atau tahap dasar. Dalam penelitian dasar ini hanya fokus meneliti virus, sel-sel yang terkait virus tersebut, dan sel-sel yang diinfeksi virus ini dan diperbanyak. Tahap 2 atau uji preklinis.
Uji preklinis untuk memastikan bahwa vaksin yang dibuat itu diuji dulu dalam sel, kemudian dilanjutkan pada hewan untuk melakukan percobaan. Itu sering disebut studi in vitro dan in vivo. Tahap 3, 4, dan 5, uji klinis. Tahap uji klinis yang memiliki 3 fase. Yang pertama, fase 1, memastikan keamanan dosis pada manusia serta menilai farmakokinetik dan farmakodinamik untuk menentukan dosis aman pada manusia. Fase 2, melakukan studi pada manusia biasa dengan jumlah sampel 100-500 orang. Studi ini ingin memastikan dan menilai keamanan pada manusia dapat tercapai dan menilai efektivitas serta menentukan rentan dosis optimal dan frekuensi pemberian dosis paling optimal dan efek samping jangka pendek. Setelah lolos uji klinis, masuk fase 3 dengan uji sampel 1.000 orang sampai 5.000 orang untuk memastikan keamanan, efektivitas, keuntungan yang melebihi resiko penggunaan pada populasi yang lebih besar. Perusahaan Sinovac. Metodenya pelemahan virus. Efektivitas belum ditentukan. Penyimpanannya pada suhu lemari es 2-8 derajat Celcius. Biayanya 200.000. Status produksi atau pemesanan 600 juta pada 2020, sebanyak 1,2 juta tiba di Indonesia. Perusahaan Sinopharm. Metodenya pelemahan virus. Efektivitas belum ditentukan. Penyimpanan suhu lemari es yaitu 2-8 derajat Celcius. Biayanya 850.000. Status produksi atau pemesanan 200 juta per tahun. Perusahaan Bio Farma Sinovac. Metodenya pelemahan virus. Efektivitas 92%. Penyimpanan pada suhu lemari es yaitu 2-8 derajat Celcius. Biayanya belum ditentukan. Status produksi atau pemesanan 16 juta diproduksi per bulan hingga 2021. Perusahaan Bio Farma Eichmann. Metodenya protein rekombinan. Efektivitas belum ditentukan. Penyimpanan belum ditentukan dan biayanya pun belum ditentukan. Status produksi atau pemesanan masih dalam uji coba produksi akhir 2021. Perusahaan Oxford Uni AstraZeneca. Viral vector atau virus termodifikasi secara genetik. Efektivitas 62-90%. Penyimpanan suhu lemari es, biayanya 60.000 dan status produksi atau pemesanan 400 juta pada akhir 2020 dan 700 juta pada 2021. Perusahaan Moderna. Metodenya RNA. Materi genetik berupa asam ribonukleat. Efektivitas 95%. Penyimpanannya minus 20 derajat Celcius sampai 6 bulan. Biayanya 470.000. Status produksi atau pemesanan 125 juta awal 2021. Perusahaan Pfizer BioNTech. Metodenya RNA. Efektivitas 95%. Penyimpanannya minus 70 derajat Celcius. Sekian video yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu ingat pesan ibu. Sayangi keluarga, aku dengar kata ibu.